Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat siang kembali pendengar Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami siang hari ini. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk kesempatan edisi siar hari ini Selasa 18 Agustus 2026 ya. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi bahwa pagi ini kami menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado. Ya, ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada Kejaksaan Negeri Manado ada Pak Wahyudi Bernard SHMH. Selamat siang Pak Bernard. Selamat siang Bapak. Agak dekat dengan mic. Baik, selamat siang Bapak. Ya, kemudian di samping sebelah kanan ada Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Manado ada Ibu Felicia Anso SHMH. Selamat siang Ibu Fei. Ya, selamat siang Apa Pak. kabar? Luar Iya. biasa Pak. Oke, baik. Dan ya siang ini kita membahas ya topik terkait kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara, ya. Dan ya nantinya ya akan ada sesi interaktif ya siang ini di Jaksa Menyapa, baik di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821 95835080, atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Baik, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam program Jaksa Menyapa siang ini ya kita akan membahas bersama ya terkait dengan masalah hukum dan pelayanan kejaksaan ya. Dan pembicaraan kita hari ini memang sangat penting dan ini mungkin sering menjadi pertanyaan dari kebanyakan orang ya, kapan sebenarnya pemerintah itu butuh bantuan jaksa pengacara negara ya. Karena banyak yang beranggapan bahwa urusan hukum pemerintah itu semuanya itu ditangani oleh jaksa, tapi kenyataannya ternyata ada batasan, aturan dan kondisi-kondisi tertentu yang tentu menentukan kapan peran jaksa pengacara negara ini diperlukan. Ya, baik, langsung saja kita akan membahas bersama ya siang hari ini. Saya ke Pak Bernard dulu ini ya, selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya di Kejaksaan Negeri Manado. Ya, Pak Bernard, ini mungkin masyarakat ingin mengetahui dulu sebenarnya apa sih fungsi tugas pokok ya dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Manado ini, Pak Bernard. Sebelum kita membahas topik ya siang ini. Ya. Baik. Ya. Izin Pak ya. Saya perkenalan diri, nama saya Wahyudi Bernard, Kepala Seksi Tindak Pidana Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado. Iya.
Sebenarnya saya baru 2 hari di. Oh, baru 2 hari. Iya, baru 2 hari saya di Manado. Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Di mana itu, Pak? Palembang. Oh, Palembang. Nah, jadi di Manado Selamat ini. datang berarti ya, Pak Bernard ya. Oke. Siap Bapak. Ya. Jadi Manado ini bagi saya kota yang luar biasa. Dengan berbagai macam kultur budayanya dan masyarakatnya juga luar biasa. Benar kata pepatah itu, torang semua bersaudara. Torang semua bersaudara, iya. Jadi di sini ini nyaman sekali ya kan, karena masyarakatnya pun sangat ramah-ramah. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, Pak. Adapun tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara tersebut, yaitu pada dasarnya Perdata Datun itu melaksanakan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, baik melalui tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintahan. Secara umum ruang lingkup perdata dan tata usaha negara tersebut meliputi pertama bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya dan penegakan hukum. Nah, di situ masyarakat tinggal memilah dan memilih apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat itu, karena bidang datun itu termasuk cakupannya cukup luas sekali. Luas ya. Iya. Jadi itu kan tata usaha negara ya. Iya. Nah, ini kalau berbicara topik kita, jaksa pengacara negara, ya mungkin masyarakat juga bingung ya. Ada pengacara negara ya, atau ada pengacara yang lainnya begitu. Ini apa sih jaksa pengacara negara itu sendiri, dan apa yang membedakan dengan para pengacara yang lainnya juga? Ya. Baik. Ya, Pak Bernard atau Ibu Faye? Baik, Pak Bernard, iya. jadi gini, jadi masyarakat perlu kita edukasi, perlu kita kasih pembelajaran ya kan, Iya. Edukasi ya kan. Ada perbedaan antara jaksa pengacara negara dengan jaksa yang bertindak sebagai perorangan. Perorangan ya. Iya, di mana jaksa sebagai pengacara negara di situ membela atau melaksanakan kepentingan pemerintahan, seperti itu. Iya. Jaksa pengacara negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, JPN dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, melakukan tindakan hukum lainnya, penegakan hukum, serta yang diamanatkan oleh perundang-undangan, di mana pedoman jaksa nomor 7 tahun 2021 itu secara khusus mengatur tupoksi jaksa sebagai pengacara negara. Jadi masyarakat perlu memahami bahwa kejaksaan tidak hanya hadir ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan negara dan pemerintahan di bidang keperdataan. Seperti itu. Jadi itu untuk aturan hukumnya ya. Iya. Aturan hukum atau dasar hukum yang mendasari atau yang mengatur terkait dengan tugas dari seorang jaksa pengacara negara ya. Betul. Oke. Nah, mungkin saya ke Ibu Faye ya. Apakah setiap instansi pemerintah wajib melibatkan jaksa pengacara negara ini dalam setiap sengketa hukum yang dihadapi, atau ada pengecualian? Oh iya, terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini sebenarnya pemerintah tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa jaksa pengacara negara. Cuman kami di sini menekankan kami ingin membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Karena dalam melaksanakan tugas sehari-hari pemerintah itu sendiri pasti berhadapan dengan berbagai macam persoalan hukum di sini.
Misalnya di pemerintah ada terkait pembangunan jalan, ada pembangunan misalnya gedung atau pengadaan barang dan jasa, dan ada perjanjian ada melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga. Nah di sini bisa muncul persoalan-persoalan hukum. Makanya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada banyak macam permasalahan yang bisa terjadi. Ada contohnya misalnya pemerintah itu digugat oleh pihak tertentu, ada juga misalnya terjadi sengketa tanah atau aset dari pemerintah itu sendiri, ada juga misalnya permasalahan ketika melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga. Jadi sebenarnya sangat banyak permasalahan hukum yang bisa terjadi dalam kegiatan pemerintahan setiap hari. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini yang saya sebutkan tadi ini JPN berperan. Jadi yang penting untuk kita pahami ini JPN sebenarnya itu Jaksa Pengacara Negara, biasa kami singkat JPN. JPN itu tidak selalu menunggu sampai pemerintah digugat. Jadi di sini JPN juga berperan secara preventif membantu pemerintah dalam misalnya memahami terkait aspek hukum sebelum atau suatu permasalahan itu misalnya berkembang menjadi sengketa. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Jadi ketika ada proses kasus yang terjadi, mungkin Pak Bernard ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah itu harus membutuhkan JPN ini? Jaksa Pengacara Negara. Baik. Jadi mengapa pemerintahan atau negara membutuhkan negara katakanlah negara membutuhkan peran dari JPN? Karena di dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 secara khusus diatur di situ bahwa negara harus hadir ketika ada permasalahan-permasalahan hukum. Jadi kita sebagai penjelmaan dari negara, kita harus membela kepentingan pemerintahan. Karena pada prinsipnya kejaksaan khususnya di bidang datun ini diberi kewenangan, diberi tugas dan wewenang oleh perundang-undangan dalam hal melakukan pendampingan, bantuan hukum, pertimbangan hukum kepada negara yang membutuhkan. Seperti itu, Pak. Jadi kalau dilihat dari situasi dan kondisi, kira-kira negara atau pemerintah itu dalam situasi apa sehingga pemerintah atau negara itu butuh jaksa pengacara negara ini? Baik, dalam situasi berbagai macam situasi, tidak mesti harus pada saat pemerintahan mengalami gugatan atau mengalami tekanan dari pihak luar dalam hal ini pihak penggugat. Ya, namun negara atau pemerintah itu sudah bisa memitigasi resiko sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kegiatan daripada suatu pemerintah itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, menghindari konflik of interest, menghindari gugatan-gugatan sedini mungkin. Oleh karena itu pemerintah dihimbau dalam hal ini pemerintahan ya dihimbau untuk sesedini mungkin ketika ada konflik, ada potensi-potensi yang akan timbul ke depannya ketika dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu segera untuk melakukan koordinasi ke bidang datun. Seperti itu. Jadi artinya pemerintah atau negara itu tidak harus menunggu sampai digugat dulu baru minta bantuan JPN begitu ya? Betul sekali. Ya. Betul sekali. Dan juga kami juga misalnya ketika pemerintah membutuhkan pendapat hukum, misalnya ada pemerintah akan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah di situ kami juga selain melakukan ini kami juga bisa memberikan pendapat hukum kami terkait program ini
sehingga bisa terselenggara sesuai dengan peraturan yang ada. Pendapat begitu. hukum seperti apa misalnya? Misalnya pendapat hukum misalnya terkait seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ada pemerintah misalnya ingin melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah di situ kami bisa menganalisis resiko-resiko hukum yang akan terjadi ke depan, seperti itu. Nah ini kalau bicara bantuan hukum dan pertimbangan hukum itu apakah ada bedanya atau seperti apa, Ibu Fei? Oh iya, nah ini juga Pak menarik ini Pak, karena kebanyakan masyarakat ini sering mencampur adukan terkait bantuan hukum dan pendampingan hukum itu sendiri. Nah, iya. Makanya Jadi gimana sekarang tuh? ini Kira-kira bisa dijelaskan lebih rinci lah biar masyarakat begitu rupanya. Iya, pertama itu kita bahas dari terkait bantuan hukum. Nah, bantuan hukum itu pada dasarnya itu ketika terdapat perkara, misalnya permasalahan hukum yang membutuhkan tindakan hukum atau pembelaan kepentingan pihak yang meminta bantuan. Jadi dalam hal ini kami dari JPN ini dapat mewakili pemerintah, bukan juga pemerintah, misalnya dari BUMN, BUMD, kami bisa mewakili lembaga, instansi pemerintah dan BUMN, BUMD tersebut berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus itu diberikan kepada kami dan kami akan melaksanakannya baik dalam proses litigasi maupun non litigasi. Sedikit memberikan contoh bagaimana sih bantuan hukum itu. Nah, contohnya misalnya ketika pemerintah daerah digugat oleh pihak tertentu, Pak. Misalnya ada mengenai kepemilikan tanah atau aset pemerintah, ya begitu. Nah, dalam perkara tersebut apabila memenuhi ketentuan, pemerintah daerah itu dapat memberikan SKK kepada kami selaku JPN untuk mewakili pemerintah itu sendiri dalam menghadapi perkara tersebut. Nah, itu mungkin sedikit banyak terkait bantuan hukum. Nah, kalau untuk pertimbangan hukum seperti apa? Nah, kalau terkait pertimbangan hukum ini berbeda dengan bantuan hukum, karena kalau dari pertimbangan hukum di sini lebih menitik beratkan terhadap pemberian pendapat atau analisis hukum terhadap suatu persoalan. Jadi di sini kami hanya memberikan pemberian pendapat ataupun analisis hukum terhadap suatu persoalan. Seperti tadi, kalau tadi bantuan hukum, kalau pertimbangan hukum di sini kita contohnya seperti misalnya pemerintah daerah, seperti yang saya jelaskan tadi, akan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Tetapi pemerintah daerah masih merasakan, oh kayaknya beberapa aspek hukum, ada beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis. Makanya dari pertimbangan hukum ini, pemerintah dapat meminta pertimbangan hukum kepada kami, kejaksaan melalui JPN, sesuai mekanisme yang berlaku. Ya, contoh sederhananya, kalau bantuan hukum itu ketika JPN bertindak untuk mewakili kepentingan umum. Tapi kalau pertimbangan hukum ketika JPN memberikan analisis atau pendapat hukum atas suatu persoalan. Mungkin seperti itu lebih sederhananya, Pak. Jadi artinya dari JPN sendiri itu masuk dalam fungsi tugas pokok ya? Iya. Oke, selain bantuan hukum dan pertimbangan hukum, mungkin ada lagi yang lain mungkin? Seperti yang tadi Pak Kasidatun jelaskan, di sini ada juga misalnya tadi ada disebutkan tindakan hukum lainnya, ada juga pelayanan hukum. Sedikit menjelaskan, kalau tindakan hukum lainnya yang termasuk di Perdata dan Tata Usaha Negara, di sini contohnya misalnya kami JPN berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan. Dan juga ada juga terkait pelayanan hukum. Nah, ini kalau pelayanan hukum lebih ke masyarakat. Jadi pelayanan hukum ini kami dari JPN memberikan pelayanan hukum berupa misalnya penjelasan atau informasi kepada masyarakat yang membutuhkan ketika apabila masyarakat itu membutuhkan penjelasan atau informasi hukum, misalnya terjadi permasalahan perdata dan tata usaha negara. Mungkin itu Pak, selain bantuan hukum dan pertimbangan hukum. Oke, baik. Ya pendengar, kami kasih kesempatan ya untuk sesi interaktif di siang hari ini ya dalam program Jaksa
Menyapa siang hari ini. Kita masih membahas kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara ya. Di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821 9583 5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut masuk di sesi interaktif, mungkin kita akan break dulu sejenak ya. Kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, pendengar, masih di program Jaksa Menyapa ya. Saat ini kita sudah masuk di sesi interaktif. Silakan pendengar ya, di line telepon, SMS, WhatsApp 0821 9583 5080 atau Anda bisa kasih komentar tanggapan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, sambil menunggu respon dari pendengar kita ya. Oh ya, sudah ada ini ya dari WhatsApp ya. Apakah pihak kejaksaan bisa memberikan pendampingan hukum juga untuk warga? Ya, dan kalau ada, bagaimana mekanismenya apabila ada warga sipil yang butuh pendampingan hukum, misalnya kasus terkena sertifikat rumah yang belum dikeluarkan oleh developer padahal sudah lama lunas KPR-nya. Terima kasih dari Aprilia di Rano Tanah Weru. Ini gimana nih Pak Bernard mungkin ya, silakan. Baik. Apakah pihak kejaksaan bisa memberikan pendampingan hukum pada warga? Jadi dalam hal ini pihak kejaksaan bisa memberikan pendampingan hukum pada warga. Cuman harus dibedakan, harus dipisahkan, ya kan? Seperti apa pendampingan apa yang harus diselesaikan? Dalam hal pelayanan hukum, pihak kejaksaan melalui seksi Datun memberikan penjelasan atau informasi mengenai permasalahan perdata dan tata usaha negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, informasi tersebut ya kan skupnya terbatas. Misalkan masyarakat membutuhkan informasi atau penjelasan ketika tersangkut masalah lahannya diserobot atau apa. Nah, jadi di situ kita bisa memberikan layanan hukum ya kan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Jadi artinya bisa lah begitu ya? Bisa. Oke. Baik, demikian ya buat ya Ibu Aprilia yang ada di Rano Tanah Weru tadi. Ya, kita lanjut lagi. Ini bagaimana bila ada tindakan pemerintah desa yang dianggap merugikan masyarakat? Apakah kami warga bisa melaporkan hal tersebut ke pihak kejaksaan? Dari Sulce di Pineleng. Ya, Ibu Sulce di Pineleng, bagaimana bila ada misalnya tindakan pemerintah
ingin melaporkan hal tersebut ke pihak kejaksaan. Nah, kebetulan kami di kejaksaan, apalagi kita bahas perdata dan tata usaha negara, kami tidak menerima laporan. Mungkin ketika ibu memang terkena permasalahan seperti itu, mungkin dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Karena di sini kami jaksa pengacara negara. Dalam hal ini tadi yang sudah kami sebutkan, ruang lingkup kami itu seperti apa, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, maupun pelayanan hukum. Jadi hanya sebatas ketika misalnya Ibu Sulce ingin berkonsultasi, ingin mendapatkan informasi terkait permasalahan Ibu, nah Ibu bisa langsung menghubungi kami, datang ke kantor untuk menanyakan, melakukan konsultasi terkait permasalahan hukum. Tapi kalau Ibu ingin melaporkannya, kami di kejaksaan tidak berwenang untuk menerima laporan, mungkin bisa langsung ke kepolisian. Tapi artinya mungkin harus ada bukti ya, gitu ya? Iya, tidak bisa juga bukti. langsung datang. Iya. Ya, ini ada terjadi ini tanpa ada bukti ataupun pendukung lainnya. Oke, baik Ibu Fei. Ya, sekali lagi di sesi interaktif ya siang hari ini kami masih menunggu Anda di line telepon, SMS, WhatsApp ya di 0821 9583 5080 ya, atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita mau bahas kapan pemerintah butuh jaksa pengacara negara. Nah, ini yang menjadi pertanyaan lagi, apakah jaksa pengacara negara ini ya selain tadi ya pertanyaan tadi, apakah hanya membantu pemerintah daerah saja atau seperti apa, Pak Bernard? Baik, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa tidak hanya pemerintahan daerah, tidak hanya pemerintahan saja dalam ruang lingkup Datun. JPN dapat menjalankan tugasnya untuk kepentingan negara, pemerintah, lembaga negara, instansi pemerintah, serta pihak lain yang termasuk dalam lingkup kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangnya, termasuk dalam konteks ketentuan BUMN, BUMD sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku. Jadi cakupan JPN ini sangat luas, tetapi tentu saja tidak berarti semua persoalan hukum secara otomatis dapat ditangani oleh JPN seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Harus dilihat terlebih dahulu apakah persoalan tersebut masuk dalam ranah Datun atau kewenangan Datun, dan apakah persyaratan-persyaratan untuk pemberian layanan tersebut telah terpenuhi. Jadi ada ketentuannya ya? Iya, jadi semuanya tidak bisa diselesaikan di bidang Datun. Ada spesifikasinya. Spesifikasi, oke, baik. Kita coba ke line telepon dulu. Ya, Jaksa Menyapa, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Cliff Motoling ya? Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Oke. Silakan Cliff. Selamat pagi kedua narasumber ya dari. Ya. Selamat siang juga Cliff. Pak Bernard yang baru datang kan sempat ya. Iya. Selamat menikmati Kota Manado. Siap Bapak, siap. Terima kasih Bapak. Dan Ibu Faith dari pindahan dari apa kan? Ke dari Bolmut kalau tidak salah ya. Hafal juga dia nih. Siap, dari Bolmut. Kali ya. Oke. Ya. Oke, saya tertarik dengan apa ini? Topik ya. Topik. Tapi yang jadi pertanyaan saya begini. Ini kan JPN, Jaksa Pengacara Negara, ada kan Perdatun kan begitu kan? Ada juga kan Japidum dan Japidsus. Pertanyaan saya begini, ketika JPN itu sudah menangani atau dalam arti tentang masalah-masalah tentang masalah umpamanya pendampingan untuk pemerintah begitu kan? Terus di situ ada konflik. Nggak tahu ya konflik apa sih, kepentingan, konflik dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada masuk ke ranah apa itu pidana kan? Jadi apakah itu ketika di sidang nanti ada dua jaksa yang akan berperan di situ, JPN dan jaksa pidana umum atau khusus? Biasanya begitu kan? Jadi kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh kejaksaan menangani kasus atau permasalahan yang dihadapi ketika JPN itu sebagai pendamping negara, pemerintah dalam hal ini apapun itu, pembangunan dan lain sebagainya. Terus di situ ada konflik, terus sudah masuk ke ranah pidana lah begitu. Yeah. Apakah itu ada dua jaksa yang akan melakukan perkara di sidang nanti atau seperti apa? Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, luar biasa Cliff Motoling ya. Ini ada dua pertanyaan mungkin ya. Pak Bernard, mungkin bagaimana ini? Ini katanya ketika pihak JPN sudah menangani, terus ada konflik, apa yang harus dilakukan? Kemudian ketika disidangkan,
apakah ada 2 jaksa pengacara yang nantinya akan menangani kasus ini? Ya, silakan Pak Bernard. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Cliff tadi ya. Cliff, Ini ya. pertanyaan yang sangat menarik sekali dan harus masyarakat ketahui bahwa JPN ini seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua tindakan bantuan permasalahan itu bisa diselesaikan di ranah Datun. Jadi harus kita bedakan antara pendampingan dengan tindak pidana lainnya. Contohnya dalam hal ini seperti yang diangkat Pak Cliff tadi, yaitu tindak pidana korupsi. Jadi dari disiplin ilmu Datun ini tadi, di sini Perdata dan Tata Usaha dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara ini bertindak sebagai pendamping ketika pemerintahan atau negara akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan keuangan negara. Tentunya kita Jaksa Pengacara Negara yang diberi oleh wewenang oleh undang-undang tersebut mendampingi, mensosialisasikan, menerapkan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah agar pihak pemerintah dalam melaksanakan anggaran keuangan negara tersebut jangan sampai melakukan tindakan hal-hal yang bisa merugikan negara. Karena Rp1 keuangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah tersebut, itu merupakan ranah tindak pidana korupsi. Jadi dalam hal ini JPN hanya memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan yang cara main yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan kota ataupun negara dalam hal ini, ya kan, supaya jangan sampai menyalahi aturan. Itu tugas dan fungsi utama kami, yaitu melakukan pendampingan. Dan Datun juga tidak bisa memastikan kalau setiap pendampingan itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, ketika terjadi permasalahan hukum, ya kan, konflik ya kan, konflik of interest di situ, ya kan, ada perbuatan melawan hukum di situ, tentunya Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini tidak serta-merta bisa mendampingi sampai ke pengadilan. Di situ ada ranah tindak pidana khusus yang membidangi tindak pidana korupsi tersebut, seperti itu. Jadi harus ada pembeda antara JPN dengan jaksa yang menangani tindak pidana korupsi di persidangan tersebut. Oke, baik, mungkin seperti itu ya, Bung Cliff. Kalau Ibu Fei mungkin mau tambahkan? Boleh Pak. Iya. Nah, jadi begini Pak, jadi ketika ada permintaan misalnya bantuan hukum atau pendampingan hukum, ada permintaan pendampingan hukum ke kami selaku JPN, kami tidak serta-merta langsung menerima, karena di sini kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak misalnya pidana umum, pidana khusus, bidang intelijen untuk menanyakan apakah di sini ada permasalahan hukum, misalnya ada konflik of interest. Jadi ketika sebelum melakukan ini kami harus melakukan telahan. Jadi kalau misalnya memang ada konflik of interest dari beberapa bidang tersebut, maka kami untuk sementara untuk memending dulu, untuk pendampingan itu, karena ada indikasi permasalahan hukum di situ. Jadi tidak boleh jalan bersama-sama. Jadi artinya konsultasi dulu dengan Iya, begitu Pak. Baiklah, oke. Baik, ini ada penelpon lagi ya. Kita coba lagi Jaksa menyapa. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Yos Rifai. Halo? Ya. Ya, halo. Oke. Baik, silakan Pak Yos, mungkin langsung dengan pertanyaannya Pak Yos. Saya mau bertanya kepada narasumber ini, hukum. Apakah di Indonesia ada pengadilan lingkungan hidup? Kedua, pertanyaan saya masalah lembaga LBHI Indonesia itu adalah bantuan untuk masyarakat. Apakah kasus-kasus tanah yang ada di Sulawesi Utara ini sudah selesai, atau bagaimana pekerjaannya hukum kita, karena kita banyak kelemahan soal hukum-hukum yang berlaku, karena banyak masyarakat mengeluh soal kasus-kasus tanah dan lain-lain itu.
Dan pertanyaan ketiga, apakah hukum itu butuh paralegal untuk mengontrol untuk orang-orang yang melakukan hal-hal untuk melanggar hukum. Itu saja. Terima kasih. Oke. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Yos Rifai. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, baik. Gimana Pak Bernard? Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Bernard ya. Baik, saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Pak Yos tadi kan. Yang pertama, apakah di Indonesia ada pengadilan Lingkungan hidup lingkungan katanya. hidup? Terus yang kedua, apakah kasus tanah di Sulawesi Utara ini sudah selesai? Dan mempertanyakan terkait mungkin kinerja dari LBH ini mungkin ya. Ya. Iya, lembaga hukum. Dan yang ketiga, apakah seperti yang Bapak sampaikan tadi butuh ya paralegal kan, untuk mengontrol kinerja aparat penegak hukum itu sendiri. Baik, pertanyaan pertama, saya coba pertanyaan pertama, apakah di Indonesia sudah ada pengadilan lingkungan hidup? Ya kan, di sini di Indonesia ini belum ada pengadilan hidup ya kan. Jadi dalam hal ini kita harus menarik benang merahnya ketika ada tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Di situ kan kita akan melihat seperti apa, sejauh apa case-nya. Contohnya begini, seperti di Bangka. Di Bangka itu kan ada tindak pidana terjadi penambangan ya kan. Itu kan kaitan dengan hukuman lingkungan hidup. Iya. Nah, jadi dalam hal ini tidak ada spesifikasi atau lex spesialis terkait masalah pengadilan lingkungan hidup tersebut. Ketika ada lingkungan hidup atau tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup itu tetap diselesaikan dengan penanganan secara tindak pidana korupsi seperti itu. Oh, masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Jadi kita harus membedakan antara dua, tindak pidana penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya seperti itu. Yang itu. Okay. Yang kedua, apakah kasus tanah di Sulawesi Utara sudah berjalan atau selesai? Nah, jadi dalam hal case tindak pidana penyerobotan tanah, kasus tanah yang terjadi di Sulawesi Utara ini, kami dari bidang Datun memang pada saat ini sedang mengurai peristiwa tersebut. Bahkan ada masih berproses tindak pidana terkait masalah penyerobotan tanah tersebut. Dan pada saat ini ada beberapa case, yaitu salah satunya PDAM sedang bergulir, dan ada juga terkait masalah case-case tanah yang lain sedang berproses seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga ini, apakah hukum butuh paralegal ini? Baik, yang ketiga, apakah hukum butuh paralegal? Sebenarnya kita itu harus saling bersinergi, saling mendampingi, saling memberikan semangat untuk pelaksanaan penegakan hukum secara humanis dan berkeadilan. Artinya apa? Kita harus saling sama-sama menyokong, sama-sama melaksanakan amanat seperti yang diamanatkan perundang-undangan seperti itu. Oke, baik. Ibu Fei mau tambahkan mungkin? Ya, mungkin ya kalau pertanyaan yang ketiga itu, misalnya kalau membutuhkan paralegal mungkin balik lagi ke masing-masing ketika karena di paralegal itu kan bisa juga membantu kita dalam misalnya menerima pengaduan ataupun dia bisa mengidentifikasi masalah hukum. Jadi kalau terkait paralegal balik lagi ke nanti masing-masing masyarakat itu sendiri. Oh iya, oke, baik. Baik, sudah 40 menit ya waktu di studio kami ya untuk siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Ya, masih ada sekitar 10 menit ke depan ya. Mungkin sebelum kita lanjut di sesi terakhir, kita akan break lagi sejenak ya. Kita masih akan kasih kesempatan untuk Anda ya dalam program Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Mam, terus dong. Oh, dah.
anak ngape cira ngape mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, kita masih di program Jaksa Menyapa. Untuk sesi terakhir ya, kita masih membahas topik terkait kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara ya. Untuk penelpon terakhir ya, kami masih kasih kesempatan SMS ataupun WhatsApp-nya, begitupun di kanal YouTube RRI Manado. Ya mungkin kita kembali lagi ke topik ya Pak Bernard dan Ibu Fei. Sekarang bagaimana kalau misalnya instansi pemerintah itu sudah punya pengacara atau tim hukum internal, apakah tetap wajib butuh bantuan dari JPN? Gimana Ibu Fei? Iya Pak. Seperti yang sempat saya jelaskan di awal, sebenarnya ini bantuan hukum atau pendampingan hukum dari pemerintah daerah lagi-lagi tidak wajib. Tidak wajib. Jadi ketika misalnya mereka sudah mempunyai pengacara atau apa namanya yang bisa membantu permasalahan hukum mereka itu sendiri, tentu saja boleh dilanjutkan oleh pengacara. Tetapi kalau memang masih mau bekerja sama dengan kita, jadi kami juga tetap tidak kita berkolaborasi jalan bersama. Iya, mungkin seperti itu. Tapi tidak ada kata kewajiban di sini untuk menggunakan jaksa pengacara negara. Atau mungkin tergantung dari kasus atau masalah apa gitu ya. Iya. Oke. Baik. Ini ada dari kanal YouTube RRI Manado dari Kristo di Rifano ya. Sepanjang tahun 2026 ini sudah berapa kasus yang ditangani oleh Kejari Manado untuk konflik antara pemerintah dan pihak ketiga? Ya, terima kasih. Ya, ini mungkin soal data mungkin ini ya. Oh ya, soal data. Nah, kebetulan juga saya sama Kasidatun ini pindahan baru. Jadi kami belum sempat menginventarisir beberapa permasalahan yang ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Cuman sejauh ini ada beberapa pendampingan yang kami tangani, tapi untuk menginventarisir seluruhnya karena baru saja Pak Kasidatun juga baru 2 hari, makanya kami belum bisa menjelaskan terkait detailnya berapa aja yang kami tangani sekarang di bidang perdata dan tata usaha negara. Oke, jadi seperti itu ya Pak Kristo. Ya, saya ke pertanyaan lagi ini, apakah jaksa pengacara negara sendiri itu bisa memberikan pendampingan kepada pemerintah untuk semua kegiatan atau hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja? Baik, jadi dalam hal ini apakah JPN bisa memberikan pendampingan kepada pemerintah untuk semua kegiatan atau tertentu saja? Iya. Jadi tidak otomatis semua kegiatan pendampingan atau pertimbangan hukum
JPN memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan pemerintah pasti benar atau bebas dari persoalan hukum. JPN tetap harus bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan yang dimiliki, permintaan dari pihak yang berwenang seperti apa, ya kan? Administrasi dan prosedur yang ditentukan apakah sudah lengkap atau belum, serta prinsip profesionalitas dan independensi. Jadi keberadaan JPN bukan untuk menggantikan fungsi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan, namun keputusan tetap menjadi tanggung jawab pejabat atau instansi yang bersangkutan. JPN memberikan aspek hukum sesuai dengan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Baik, ini mungkin penelpon terakhir ya, kami kasih kesempatan. Ya, selamat siang, Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, halo. Halo. Iya. Om Aco. Boleh dengar? Iya. Oke, silakan Om Aco. Om Aco di Bolmut, iya silakan. Nah, pertanyaan Langsung. singkat saja, Pak. Apakah tanah ekskolonisasi itu tanah apa itu, Pak? Gimana Pak? Yang ekskolonisasi itu apa status tanahnya? Terima kasih, selamat Tanah siang. Gimana? Halo? Halo Pak Aco. Iya. Bisa ditangkap tadi. Ini kurang jelas juga ini pertanyaannya ya. Tanah X apa tadi ya? Kurang jelas mungkin ya. Kurang mendengarkan. Oke. Kita ke kanal YouTube lagi nih dari Kristo Rifano. Bagaimana mekanisme bila kami butuh konsultasi hukum atau pendampingan dari pihak kejaksaan terkait satu konflik yang instansi kami alami? Baik. Mekanismenya. Saya coba jawab pertanyaan dari Pak Kristano ya. Bagaimana mekanisme bila kami membutuhkan konsultasi hukum atau pendampingan dari pihak kejaksaan terkait suatu konflik yang instansi kami alami? Terima kasih. Nah, jadi dalam hal ini sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara khususnya Manado, Bapak Kristo ya kan bisa langsung mendatangi JPN ya kan, jelaskan apa permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan kami sebisa mungkin sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan amanat yang diberikan undang-undang akan membantu masyarakat tersebut dalam hal mengatasi permasalahan atau konflik yang sedang terjadi di masyarakat tersebut. Seperti itu Pak. Jadi datang saja ke kantor gitu loh. Oke, jadi seperti itu ya Pak Kristo. Nah, ini pertanyaannya ini apakah sama juga dengan pihak pemerintah sendiri terkait dengan bagaimana tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum kepada JPN dan langkah-langkahnya itu apakah sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Bernard? Baik, perlakuannya berbeda. Ketika masyarakat dengan masyarakat yang akan menanyakan terkait permasalahan hukum dengan pemerintahan yang dalam hal ini akan melakukan berbagai macam tindakan, baik dia tindakan hukum yang sedang terjadi atau pihak atau perjanjian dengan pihak ketiga. Jadi dalam hal ini ketika pemerintahan kota dalam melaksanakan kegiatannya tentu mekanisme seperti yang disampaikan rekan saya tadi, pihak kota mengajukan permohonan pendampingan, tentunya dilengkapi dengan SKK atau surat kuasa khusus ya kan dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya dan penegakan hukum. Contohnya seperti ini, ketika pemerintahan kota akan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, tentunya menggunakan agar kedepannya tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini bidang Datun dalam hal jaksa pengacara negara akan memberikan pertimbangan khusus atau pertimbangan hukum atau analisa-analisa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Baik Pak Bernard dan Ibu Fei ya, mungkin karena waktu juga yang membatasi ya untuk bincang-bincang kita siang hari ini. Sebagai closing statement mungkin dari masing-masing ya mungkin
pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara ya, khususnya terkait dengan pendampingan hukum ini ya, khusus untuk jaksa pengacara negara atau mungkin dalam hal ini ya untuk seksi perdata dan tata usaha negara begitu. Baik, closing statement dari tim JPN yaitu kejaksaan bukan hanya hadir ketika perkara pidana terjadi, melalui bidang Datun, kejaksaan juga hadir untuk menjalankan fungsi hukum dalam rangka melindungi kepentingan negara dan pemerintahan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, ketika pemerintah menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, jangan menunggu masalah lebih besar terjadi. Namun, kenali persoalannya, pahami aturan hukumnya, dan tempuh mekanisme hukum yang tepat. Melalui JPN, kejaksaan berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang profesional, objektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Oke, kalau Ibu Fei gimana Ibu Fei? Jadi seperti juga sama dengan Pak Kasidatun sampaikan, jadi jangan melihat kejaksaan hanya ketika sudah terjadi suatu permasalahan. Jadi sebaiknya kenali resikonya, pahami aturan hukumnya, dan lakukan langkah yang tepat sejak awal. Jadi dengan demikian pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan memiliki kepastian hukum dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Iya. Mungkin baik. itu Pak. Dan pastinya setiap saat tetap siap untuk memberikan edukasi untuk masyarakat ya, ketika membutuhkan proses pendampingan hukum begitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Wahyudi Bernard SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado. Kemudian Ibu Feisi Felicia Anso SHMH selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Manado. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI siang hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan edukasi untuk kita semua ya. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk program Jaksa Menyapa siang hari ini. Ya, semoga edukasi yang sudah disampaikan tadi ya boleh memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda. Akhirnya saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga siang hari ini mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.